pagi. Pagi, pagi, pagi. Espero ever online. Marilah anak-anak sambil menunggu yang masih berusaha masuk, kita awali kegiatan PPKN pada hari ini dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, dengan harapan semoga kita semua, Anda semua bersama keluarga masing-masing di rumah selalu berkelimpahan kesehatan, kesejahteraan, kekuatan, keberhasilan, dan kebahagiaan. Berdoa dimulai. Cukup? Baiklah anak-anak, kita berada pada pertemuan ketiga untuk semester kedua ini. Pada awal, kita dulu membahas keanekaragaman suku. Dan pertemuan Sabtu kemarin, kita sudah membahas keanekaragaman agama. Hari ini kita meneruskan itu semua. Silakan Pak Idris untuk ditayangkan. Kita hari ini hendak membahas, silakan terus. Ini ya, keberagaman ras. Ya, ini yang akan kita bahas untuk hari ini. Keberagaman ras. Mengingatkan hikmah, makna, dan untuk pertemuan yang lalu, yaitu keberagaman suku dan keberagaman ras, dan keberagaman agama. Jadi keberagaman yang ada itu adalah kekayaan, ya. Keberagaman yang ada di sekitar kita, hakikatnya adalah kekayaan, bukan penghalang bagi kita untuk bersatu, bukan penghalang bagi kita untuk berada pada kesatuan, berada pada keindonesiaan, ya. Jadi termasuk ini keberagaman ras. Jadi tema utama kita kan keberagaman suku, ya, agama, ras, dan satu lagi adalah antar golongan. Nah, khusus hari ini kita membahas keberagaman ras ini. Pakai apa? Oh gitu. Coba. Iya. Baik. Ras ini anak-anak sesungguhnya asal-usulnya berasal dari bahasa Inggris, ya. Bahasa Inggris race. Nah, kita Indonesia ini dari ras, ya. Ras. Nah, apakah ras? Ada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Jadi undang-undang ini sudah berumur 13 tahunan. Membahas ras, ya, karena di sana ada upaya penghapusan terhadap diskriminasi ras dan etnis yang pernah terjadi di antara kita, yaitu satu ras merendahkan ras yang lain, atau bagian dari diri kita, bagian dari bangsa ini merendahkan, tidak suka, benci ke ras-ras yang berbeda. Maka undang-undang ini muncul. Nah, pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2008 ini tentang penghapusan diskriminasi ras
dan etnis. Diterjemahkan, ras itu apa? Ras itu adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Jadi membedakan di antara kita terkait dengan ras ini adalah ciri-ciri fisiknya ya. Ciri-ciri fisik berarti ya ada rambut, ada bentuk kepala, ada hidung, ada kulit. Itu ciri-ciri fisik itu, bentuk tubuh, tinggi pendeknya tubuh, itu ciri-ciri fisik. Dan kemudian garis keturunan. Keturunan mana nih? Apakah keturunan Jawa, keturunan Batak, itu suku ya. Kalau keturunan India kah, keturunan Eropa kah, keturunan Tionghoa kah, gitu. Itu terkait dengan ras. Nah, perbedaan ciri-ciri fisik yang menjadi dasar pembahasan ras ini, misalnya ini ya, warna kulit. Warna kulit. Orang-orang kan kulitnya bermacam-macam ya, ada yang berkulit gelap, gelap sekali ya. Ada yang gelap tapi terang. Ada yang coklat, ada yang putih gitu, ada yang putih kemerah-merahan begitu ya. Warna kulit. Jadi warna kulit antar ras itu berbeda-beda. Warna dan bentuk rambut. Anda lihat ya, di sekitar benua-benua Asia ini kan, kalau Asia misalnya rambutnya hitam. Tapi kan tidak setiap manusia berambut hitam ya. Ada yang sejak lahir berambut putih. Itu ras itu. Dari perbedaan bentuk warna rambutnya. Kalau warna rambut kan ada hitam, ada putih, ada pirang ya. Ada hitam kecoklatan. Kemudian bentuknya, ada yang bentuk lurus, ada yang ikal begitu. Itu ada ikal lembut sekali, macam-macam ya bentuk rambut. Kemudian muka. Muka itu juga berhubungan dengan ras. Misalnya ada yang orang muka ini persegi ya, persegi sekali. Ada yang oval lonjong, ada yang bulat. Bentuk muka menggambarkan ras. Dari mana ras ini? Ukuran badan. Ada ras yang memang badannya tinggi-tinggi. 180, 190, 2 meter ya. 170 gitu. Gitu ya. Ada yang pendek sekali. Ini berkaitan dengan ras. Ini ukuran badan. Kemudian mata ya. Mata itu juga berkaitan dengan ras. Anda lihat misalnya ada ras dengan bentuk matanya sipit ya, nggak kelihatan kayak garis saja ya. Matanya di dalam. Sipit namanya. Kemudian ada bentuk matanya bulat. Ada yang biasa seperti kita ini biasa ya nih. Sipit tidak, bunder bulat juga tidak. Dan lain-lain. Ini ciri fisik. Banyak suara ini di banyak yang masuk kan. Banyak. Suaranya banyak ini. Nah ya. Pipil mute all. Karena mesti buka langsung ya, buka langsung. Begitulah perbedaan ciri-ciri fisik terkait dengan ras ya. Ya. Sebab-sebab terjadinya keberagaman ras di Indonesia ya. Mengapa di Indonesia ini banyak ras ya? Anda lihat kan misalnya di Banjarnegara saja, kalau Anda ke kota ada Tionghoa ya. Kalau di desa-desa sih minim ya. Kalau di kota-kota udah banyak. Kalau kota besar, oh ini ada ras Eropa, ini ada ras Negro, ini ada ras
Misalnya Korea, misalnya begitu. Oh ini Jepang, gitu. Ini mengapa Indonesia memiliki keberagaman ras? Nah ini sebabnya adalah karena kedatangan bangsa asing ke Indonesia. Ini sebab pertama dari mengapa Indonesia kok rasnya beraneka ragam. Karena memang Indonesia banyak dikunjungi oleh bangsa-bangsa asing, termasuk yang pada satu lalu keberagaman agama itu juga karena Indonesia banyak dikunjungi oleh bangsa-bangsa asing dengan berbagai tujuan. Yang tujuan pokok mereka memang berdagang ya, berekonomi ya, menemukan kesejahteraan dan kebahagiaan di Indonesia. Mereka datang ke Indonesia. Nah, karena di antara pendatang-pendatang ini banyak yang kemudian tinggal, menetap, betah, dan bertahan hidup di Indonesia, beranak pinak, mereka berkembang biak dari satu orang ke generasi berikutnya, begitu. Maka sekarang ini di antara 260 juta penduduk Indonesia, di antara kita ini adalah ada banyak ras, begitu. Nah, sebab keduanya ini ya, sejarah penyebaran ras di dunia. Jadi memang ras-ras ini sendiri dari awalnya memang sudah tersebar ya. Katakanlah misalnya di dataran Cina itu ya rasnya Cina, kemudian Eropa ya rasnya Eropa, kemudian Afrika rasnya Afrika Negro gitu. Itu memang sejarah awalnya yang tak terperikan itu ya. Kemudian letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia ini yang kepulauan ikut juga menentukan mengapa ras di Indonesia beragam ya, bermacam-macam. Katakanlah misalnya kalau yang pulau-pulau yang kalau dari Sumatera dengan Jawa ini relatif sama. Sumatera, Jawa, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Bali ya, Nusa Tenggara di barat ini relatif sama. Tapi kalau sudah NTT, Maluku dan Papua ini sudah memiliki ciri fisik yang Anda lihat berbeda. Itu karena letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia ini. Sekarang ras masyarakat Indonesia itu apa saja? Ya. Nih, anak-anak ini ras-ras yang ada di Indonesia. Pertama, ada ras yang namanya ras Malayan Mongoloid. Ras Malayan Mongoloid. Anda bisa berlatih mengucapkan di bahasa ini. Diucapkan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Malayan Mongoloid. Nggak usah buka audio ya. Di situ saja di rumah masing-masing ya. Malayan Mongoloid. Ini di mana tinggalnya? Ras ini ya kita ini Jawa ya. Orang Jawa, orang Sumatera, orang Bali, orang Nusa Tenggara Barat, orang Kalimantan, orang Sulawesi, Anda, saya, semua guru, keluarga Anda, ini adalah Malayan Mongoloid. Ciri-ciri fisik kita kan relatif sama ya. Misalnya kulitnya, nah kulitnya kan ini ya, di sini ya. Warna kulit kita kan kuning kecoklatan ya. Warna kulit kita ya. Relatif sama walaupun 1-2 ada yang putih banget ya. Bahkan kadang-kadang yang udah terlahir bule, tapi itu kekecualian ya. Tapi secara umum warna kulit kita relatif sama, yaitu ada pada warna kuning kecoklatan. Kadang dibilang sawo matang sih ya, sawo matang. Berkulit sawo matang. Berkulit kuning kecoklatan. Agak tinggi ya. Tinggian kita kan sekitar
150 sampai 170 ya. Maka rata-rata tentara polisi itu 165 yang bisa masuk ke tentara dan polisi ini ya. Ya ketinggian kita di situ ya. Sekitar 160, 165, 170, ada sih 1-2 yang 180 ada. Tapi kelompoknya adalah agak tinggi ya. Bentuk muka kita ini lonjong, namanya lonjong atau oval, bulat telur ya, tidak persegi banget ya, tidak kayak persegi, segi 4 begitu, tapi ini namanya muka kita ini muka yang lonjong ya, muka yang lonjong, oval dan bulat ya, ada yang tidak terlalu oval tapi cenderungnya bulat. Mata ini biasa ya, mata kita ini mata biasa. Jadi tidak sipit, tidak juga terlalu besar ya, seperti mata bawor ya. Mata biasa. Kemudian rambutnya apa? Ya, rambut kita, rambut hitam lurus dan bergelombang. Kadang-kadang ada yang bergelombang ya, kadang-kadang. Bahkan kadang-kadang ada yang kriwil ya, tapi itu 1-2. Umumnya berambut hitam dan lurus. Ini kita. Jadi kalau yang katakanlah Anda yang telah rambut hitam, ras kita orang rambutnya hitam ya. Kemudian Anda berusaha mewarnai, itu sesungguhnya mengingkari keerasan kita sendiri, yaitu rambut hitam ya. Kalau saya sih alami, nanti kalau ingin putih, pada dasarnya akan putih. Nggak usah diminta, nggak usah disemir, pada dasarnya nanti akan putih sendiri. Nah, ras ini ada di mana? Kalau di Indonesia kan ini di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan seterusnya. Nah, kalau di dunia, ras Malayan Mongolot ini, bukan di Indonesia ya, di Malaysia juga sama, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, dan Filipina. Ini namanya ras Malayan Mongoloid. Berikutnya adalah ras melanosoid. Sekali lagi Anda boleh mengucapkan di rumah masing-masing dengan keras di situ ya. Melanosoid. Coba dari rumah masing-masing, 1, 2, 3. Melanosoid. Ya. Ada di mana nih? Nah, ini ada di Papua. Ya, kalau orang lihat orang Papua itu namanya melanosoid itu. Papua, Maluku, dan tadi saya bilang Nusa Tenggara Timur. Itu bentuknya relatif sama. Apa ciri-ciri mereka? Rambutnya keriting. Ya. Rambutnya keriting. Kemudian bibirnya relatif ya, lebih tebal ya, lebih tebal dari orang-orang yang ada di Jawa, ada di Bali, bahkan Nusa Tenggara Barat pun, Kalimantan, Sulawesi sudah berbeda ya. Nah, kulit mereka tidak kuning kecoklatan tapi lebih gelap ya. Kulitnya gelap. Kulitnya hitam, bahkan ada yang hitam banget ya. Nah, kemudian badan mereka tegap dan hidung mereka lebar. Jadi hidung mereka ini lebih lebar daripada hidung kita. Nah, mereka itu namanya ras melanosoid. Ya, begitu ya. Ciri-ciri fisiknya. Kemudian ya. Ini dulu ya. Ya ini. Berikutnya adalah ini masih di Indonesia ya, ras masyarakat Indonesia. Ada ras Asiatic Mongoloid. Nah, ini adalah orang-orang Indonesia yang keturunan dari Tionghoa, Jepang, dan Korea. Ya. Mereka itu bermata sipit, ya, dan kulitnya lebih terang. Kulitnya lebih terang, lebih kuning, ya. Rambutnya hitam dan lurus. Ya, kulit mereka lebih terang dari kita, dan ini kalau di luar Indonesia mereka ada di Cina, Jepang, Taiwan, dan Korea. Nah, mereka-mereka ini adalah ras Asiatic
Mongoloid, ya. Itu kalau Anda suka orang Korea, ya ini mereka adalah Asiatic Mongoloid. Matanya sipit, kulitnya kuning atau putih ya, kuning banget ya, lebih terang dari kita. Kemudian rambutnya hitam lurus. Kalau tinggi-tingginya sih seperti kita ya, hampir sama-sama seperti kita. Nah, kemudian ada lagi ras di sekitar kita yang masyarakat Indonesia adalah ras Kaukasoid. Ini ada maksudnya ini adalah keturunan India ya, orang India, orang Timur Tengah, orang Australia, Eropa, dan Amerika. Ini namanya Kaukasoid, ras Kaukasoid. Warna kulit orang India agak kuning ya, pada dasarnya ya, tapi banyak yang juga yang hitam loh ya. Sedangkan orang Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika ini adalah putih ya. Mereka putih kemerahan ya. Rambutnya hitam atau pirang. Jadi ada yang hitam, ada yang pirang. Yang khas adalah hidungnya. Mereka berhidung mancung dan berbibir tipis. Itu Kaukasoid. Tingginya mereka lah, ini lebih tinggi ya. Mereka ini orang-orang Kaukasoid badannya lebih tinggi dari kita. Nah, karena mereka kisarannya antara 165 sampai 180. Itu umum sekali, dan kalau yang ada kadang lebih tinggi lagi. Sampai 2 meter ya. Jadi kayak raksasa ya. Kalau kumpul dengan kita jadi kecil sekali. Itu ras yang ada di Indonesia, yaitu tadi Malayan Mongoloid, kemudian Melanosoid, Asiatic Mongoloid, dan Kaukasoid. Semuanya ada di antara kita. Semuanya ada di Indonesia. Begitu. Nah, ini memahami ras-ras ini anak-anak. Ini kalau ini sering ada istilah Mongol-Mongol, nah ini ras Mongoloid ya, ini mencampurkan kita. Ini orang Mongol seperti ini ras Mongoloid. Ya kita mirip ya, ada yang di antara kita seperti itu ya. Misalnya ini ada Chinese, ini Mandesu, ini Japan Ring, ini Koreaner, nah ini Javan, kemudian ini Karakalmuk, dan ini Eskimo ya. Ini semua adalah khas ras Mongoloid. Ya, kita mirip-mirip seperti ini ya. Secara umum kalau ras Mongol itu ada kelopak matanya sipit, rambutnya lurus, berwarna hitam, kemudian ukuran tubuhnya kalau Mongoloid ini relatif kecil ya, relatif pendek. Kayak Jepang kan dulu dikenal tentaranya pendek ya. Ini kan karena Mongoloid ya, bagian Mongoloid. Kemudian bola mata kecoklatan ya. Kulitnya kecoklatan. Kemudian ada banyak bercak tanda lahir kadang-kadang di antara mereka. Kemudian hidungnya pesek ya. Hidungnya pesek. Kemudian wajahnya ini relatif rata ya. Kemudian warna kulit punya somatang atau kekuningan ya. Itu Mongoloid. Nah, kalau ini adalah ras Melanosoid. Ini anak-anak adalah ras Melanosoid. Tinggalnya kalau di Indonesia itu ada di Papua tentu ya. Di Papua, di Maluku, dan di Nusa Tenggara Timur ya. Tadi Nusa. Ini ciri-ciri khas, ciri-ciri khas dari Melanosoid. Ini contoh yang hidup di hutan ya. Mereka sudah
tidak terlalu hidup di hutan. Mereka sudah modern ya, dengan adanya pembangunan mereka tidak lagi hidup seperti itu, tapi sudah lebih modern. Ya, sudah berkesenian. Ini budaya ras melanosoid. Mereka sedang pakai kostum adatnya ya ini. Kostum adat ras melanosoid. Nah ini mereka juga punya budaya ya. Mereka punya budaya. Dan Anda lihat ini kan berarti ada orang Eropanya yang campur di situ. Ini kalau ini orang Eropa sedang berkunjung ke Papua. Di sana ada upacara adat kemungkinan. Nah, ini mereka sedang berpotret bersama ya. Ini sekali lagi ini adalah ras melanosoid ya. Ini ras melanosoid. Kurang ras nggak jalan ya. Ya. Ini bukan ya, ini bukan melanosoid. Kalau ini yang ini Eropanya ya, ini pengunjungnya. Ini yang melanosoidnya ya. Ini kan di antara mereka juga ada yang campur-campuran ya. Ini kalau mengenal ras-ras di dunia kan banyak anak-anak. Ini lebih luas yang memahami ras bukannya di Indonesia tapi juga di negara lain. Yang begini ini namanya ras Negroid. Ini Afrika ya. Nah ini adalah ras Kaukasoid ya, perempuan ras Kaukasoid. Ini Eropa ya. Eropa sudah muslim ini. Itu ini ras dunia ya, ras Kaukasoid. Berarti ini Eropa. Yang sudah masuk Islam berarti. Nah, ini Mongol. Nih, ini mirip-mirip kita ya. Ini kan memang Malayan Mongoloid. Jadi ini kita juga seperti ini nih. Ras Mongoloid. Kalau kita yang Jawa ini secara khusus namanya Malayan Mongoloid. Nah, bentuknya mirip-mirip seperti ini ya. Anda kan hampir mirip seperti itu. Malayan Mongoloid. Nah, ini yang ke Eropa ini Kaukasoid. Ini orang Australia ya. Australoid. Begitu anak-anak, kita sekilas memahami keberagaman ras yang ada di sekitar kita dan mengenai keberagaman apa saja, apakah itu suku, apakah agama, apakah ras, dan nanti akan kita bahas lagi pada pertemuan datang ya, adalah itu antar golongan, tetapi kesimpulannya begini, bahwa keberagaman suku, bangsa, dan budaya, agama, dan ras tidak menghalangi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Itu ya, itu selalu ya. Dan hal itu akan terwujud apabila kita ini memiliki sikap yang toleran ya. Sikap yang toleran, sikap yang saling menghormati di antara kita dengan sesama bangsa Indonesia. Walaupun beda suku, beda agama, beda ras, beda golongan, tetapi kita harus berusaha untuk mewujudkan sikap toleran. Nah, kita ini harus memiliki sikap toleran. Sebagai orang Jawa, apalagi warga Espero, tidak boleh sampai ada pemikiran merendahkan suku lain, merendahkan agama orang lain, merendahkan kepercayaan orang lain, merendahkan ras lain. Itu sama sekali tidak sesuai
dengan keindonesiaan kita. Karena keberagaman itu adalah bukan penghalang terciptanya persatuan dan kesatuan. Keberagaman itu justru kekayaan kita bersama. Dan siapa yang harus toleran? Ya kita semua bukan orang Jawa yang harus toleran. Semua di antara kita dari Sabang sampai Merauke harus memiliki sikap toleran terhadap warga negara yang lainnya, apapun itu rasnya. Karena di antara bangsa Indonesia tadi ada banyak ras memang. Ada Malayan Mongoloid, ada Melanosoid, kemudian ada Asiatik Mongoloid, dan kemudian Kaukasoid. Semua ada di kita ya, semua di sekitar kita. Dan itu semua kita perlu mengembangkan sikap toleran. Tenggang rasa, tepo saliro, saling hormat menghormati antara satu dengan yang lainnya di antara sesama kita warga negara. Kita semua harus menyadari bahwa keberagaman suku, bangsa, dan budaya merupakan salah satu kekayaan bangsa ya. Jadi setiap suku ada budayanya, setiap agama ada kekayaan budaya juga di sana. Kemudian ras, tadi masing-masing ras punya ciri khas budaya yang berbeda-beda. Bahkan bahasa juga berbeda-beda. Itu semua adalah kekayaan bangsa. Kekayaan bangsa yang menjadi dasar terwujudnya persatuan dan kesatuan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam kerangka berbineka tunggal ika. Jadi ini perlu kita betul-betul camkan anak-anak bahwa apa yang ada di sekitar kita, maksudnya dekat dengan kita ya, dekat dengan kehidupan kita. Di sekitar kita ada banyak kekayaan budaya, misalnya di desa Anda ada embek, ada kuda lumping, mungkin ada orkestra, ada keroncong, ada kelompok anak-anak remaja memberikan musik tertentu, misalnya begitu. Itu boleh, itu sesuatu yang akan memperkuat kekayaan kita sebagai sebuah bangsa besar yang harus berpacu dengan kemajuan teknologi dan kemajuan peradaban dunia agar tidak ketinggalan. Nah, kalau kita keberagaman ini akan menjadi dasar perpecahan, nanti kita tidak akan pernah lagi berdiri sebagai negara. Nanti kita lihat misalnya dulu ada kerajaan Sriwijaya, hilang. Dulu ada kerajaan besar sekali ya, wilayahnya sudah sampai ke luar negeri bahkan ya, hampir Filipina, Laos, di sana masuk Indonesia, Malaysia, Singapura, dulu bersatu dengan wilayah Majapahit ya, dalam kekuasaan Majapahit. Tapi sekarang hilang itu ya. Apalagi yang kecil-kecil Singasari, misalnya Demak, Kediri, itu hilang semua. Mengapa hilang? Karena mereka tidak bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan. Mereka terpecah ya. Terpecah oleh mereka sendiri, bukanlah orang lain. Nah, biasanya sih ada unsur-unsur dari luar pula sedikit, tapi sesungguhnya kekuatan mereka ada pada kekuatan sendiri, itu kekuatan persatuan dan kesatuan. Nah, berdasar pengalaman itu, marilah anak-anak kita jadikan keberagaman yang ada di Indonesia ini bukan penghalang persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan dasar toleransi, kita jadikan itu semua adalah kekayaan budaya ya, kekayaan bangsa Indonesia. Kekayaan ya, kekayaan. Kalau kekayaan berarti modal. Nah, nanti akan seberapa lama Indonesia ini berdiri, akan seberapa jaya negara Indonesia dengan
Pancasilanya, dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, dengan Indonesia Raya, dengan merah putihnya, akan sampai seberapa lama, ini sebenarnya sangat tergantung kepada sikap Anda hari ini. Dan nanti ke generasi berikutnya nih, apakah Anda memiliki toleransi atau tidak? Apakah Anda menjadikan keberagaman ini sebagai modal persatuan, kekayaan, atau bahkan sebaliknya dasar untuk terpecah belah? Semuanya tergantung kepada kita sekarang dan generasi-generasi yang akan meneruskan selanjutnya. Nah, pelajaran ini menjadikan kita mari kita selalu berada pada pemahaman bahwa keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman ras, keberagaman golongan, aneka partai, aneka golongan kekuatan, itu semua bukanlah penghalang persatuan dan kesatuan. Nah, itu semua adalah modal kekayaan bangsa yang menjadi dasar, ya, ulang ini, yang menjadi dasar persatuan dan kesatuan. Ya. Jadi keberagaman suku, keberagaman agama, keberagaman kepercayaan, termasuk keberagaman ras yang hari ini kita bahas, dan keberagaman antar golongan, seluruhnya itu adalah kekayaan. Kekayaan yang akan selalu menjadi pijakan dasar bagi kita untuk selalu bersatu. Itu dasar untuk persatuan dan kesatuan Indonesia lestari abadi selama-lamanya. Itu. Semakin lama semakin jaya, semakin sukses, semakin makmur. Secara kebangsaan kita bisa mengungguli kemajuan bangsa-bangsa lain. Ya, kalau kita bersatu, pasti kita bisa ke sana. Tapi kalau kita jadikan ini sebagai dasar kita kemudian tercerai-berai, sangat mudah itu. Tapi jangan ke sana. Nah, dengan toleransi yang kita punyai, dengan tenggang rasa yang kita punyai, dengan gaya hidup saling menghormati yang kita punya selama-lamanya, maka keberagaman yang tadi, keberagaman yang suku, agama, ras, dan golongan ini, nanti pada saatnya, dimulai dari sekarang, dimulai pemikiran kita ini, menjadi modal kekayaan bangsa untuk dasar persatuan dan kesatuan Indonesia sekarang dan selama-lamanya. Begitu ya. Maka harapannya, kalau sekarang kan Anda warga negara Banjarnegara ya, dimanapun berada, Anda adalah warga negara Indonesia yang tinggal di Banjarnegara. Sekarang loh ya. Tapi nanti ketika Anda sudah dewasa, apakah pasti di Banjarnegara? Belum tentu. Yang jelas Anda tetap menjadi warga negara Indonesia. Dimanapun hidup, karena kan sekarang bisa lintas suku, lintas agama, lintas kepercayaan, lintas ras, ya, bisa saja ya. Anda dari sekarang misalnya Malayan, Mongoloid misalnya, sekarang Anda ya kita ini. Tapi nanti bisa ketemu dengan misalnya jatuh cinta dengan ras lainnya di mana Anda hidup. Nanti kita di situ harus paham bahwa semuanya tidak ada masalah. Kita bersatu ya. Apa semoga di dalam perbedaan suku, bangsa dan budaya, seluruh warga negara tetap dapat menjalin persahabatan. Nah, ini ya. Jadi kalau ini sudah terwujud bahwa keberagaman bukan sebagai dasar untuk menghalangi persatuan. Bahwa keberagaman itu, dengan keberagaman kita perlu memiliki sikap toleran, dengan rasa persaudaraan. Keberagaman adalah model kekayaan bangsa. Dan kalau kita sudah punya dasar pemikiran seperti itu, ditambah dengan praktek hidup kita, selalu bersahabat dengan orang lain, apapun sukunya, apapun agamanya, apapun kepercayaannya, dan apapun rasnya, apapun golongannya, kita tetap bersahabat, maka Indonesia tentu saja akan tetap berdiri kokoh, lestari selama-lamanya.
Itulah anak-anak kesimpulan pembelajaran PPKN tema keberagaman ras hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ditunjukkan orangnya. Oh iya, stop saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kekurangannya mohon maaf. Mudah-mudahan nanti tengah hari saya bisa kirimkan link untuk tugas mandiri ya. Belum tugas terstruktur anak-anak. Hari ini masih saya kirimkan sekurang-kurangnya 10 ya, 10 tugas mandiri. Dikerjakan loh ya. Harus kerjakan ya. Harus kerjakan. Dan itu modal. Jadi ini tugas mandiri yang ketiga ya. Yang ketiga. Harus dikerjakan. Dengan cepat. Tidak bisa ditunda-tunda. Begitu. Supaya tugas mandiri hari ini selesai hari ini pula. Dan Anda ketika mengerjakan kan buka buku paket. Buka buku paket sejelas-jelasnya dan tulis selengkap-lengkapnya 100 semuanya. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya, kekurangannya mohon maaf. Selamat pagi. Pagi. Espero ever onward.